Halo, perkenalkan nama saya Yusril Sinaga, grup KA19B, jurusan Komputerisasi Akuntansi, mahasiswa dari Amik Medikom Medan. Di sini izinkanlah saya untuk mengikuti speech contest yang langsung diselenggarakan oleh pihak kampus Amik Medikom dengan judul Hikmah Pandemi Corona. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ulasan singkat mengenai pandemi corona. Mengapa virus corona sangat berbahaya? Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran corona, dan apa pula hikmah yang dapat kita peroleh dari pandemi corona? Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya coba jawab pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, kita semua dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus ini dimulai dengan berkembangnya di Wuhan, yaitu di Cina. Wabah virus ini memang sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga World Health Organization atau WHO menyatakan wabah penyebaran virus COVID-19 ini sebagai pandemi dunia. Penyebaran virus corona baru dapat dikenali sekitar 14 hari. Orang yang terpapar virus corona mengalami gejala demam di atas suhu 38 derajat Celcius, gangguan pernapasan seperti batuk, sesak napas, gangguan tenggorokan, mual, dan juga pilek. Apabila gejala tersebut sudah dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri atau self-quarantine. Data sampai dengan 20 November 2021, jumlah total kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 257 juta kasus, dan negara kita berada di urutan 14 dengan 4,2 juta kasus. Saudara-saudari sekalian, pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh sebab itu, kita dapat secara bersama-sama mencegah penyebaran virus corona ini dengan cara selalu menjalankan protokol kesehatan. Ingat, semboyan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mencegah infeksi dan memperlambat penularan COVID-19. Mari kita lakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, segeralah melakukan vaksinasi lengkap. Kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang ketiga, kenakan masker yang dipasang dengan benar. Yang keempat, pilihlah ruang terbuka yang berventilasi daripada ruang yang tertutup. Bukalah jendela jika berada di dalam ruangan. Yang kelima, cuci tangan secara teratur dengan sabun di air yang mengalir, atau bersihkan tangan dengan pembersih tangan yang berbasis alkohol atau hand sanitizer. Yang keenam, tutup mulut dan hidung saat Anda batuk maupun bersin. Yang ketujuh, jika merasa tidak sehat, tetaplah di rumah dan isolasi diri sampai pulih. Saudara-saudari sekalian, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah kita telah melakukan banyak upaya, salah satunya yaitu dengan menerapkan himbauan physical distancing atau menjaga jarak, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyaknya orang. Pemerintah juga menerapkan kebijakan work from home atau WFA agar masyarakat dapat menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. Ekonomi dan pendidikan pun terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar dan mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem belajar dalam jaringan atau kita sebut dengan daring. Permasalahan dari sistem pembelajaran secara online ini adalah kendala sinyal yang menyebabkan keterlambatan mengakses informasi. Akibatnya, mahasiswa pun terlambat mengumpulkan tugas. Di lain pihak, dosen memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa. Hal ini yang membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Saudara-saudari sekalian, di balik masalah
dan keluhan tersebut, ternyata kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu sebagai mahasiswa maupun dosen, kita semakin cepat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Penguasaan terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri. Seperti halnya di kampus kita Amik Medicom yang telah menggunakan berbagai media pembelajaran secara online seperti e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi akan semakin dikuasai oleh mahasiswa maupun dosen. Misalnya saja, Bapak dan Ibu dosen kita membuat berbagai konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, dosen lebih persuasif sehingga membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diajarkan. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari Bapak Ibu dosen kita, sebagai mahasiswa dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran melalui analisis kita sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh dosen. Hadirin sekalian, pandemi ini memberikan akses peluang untuk semakin fokus untuk meningkatkan kemampuan komputer yang kita peroleh. Mengingat saat ini sangat-sangat banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan secara online. Ini adalah peluang dan kesempatan baik bagi kita sebagai mahasiswa komputer. Dengan terus meningkatkan kompetensi, brain, beauty, and behavior, kita pasti bisa. Semoga Medicom tetap memberikan yang terbaik bagi generasi muda di Indonesia. Dan semoga kita para mahasiswi dan mahasiswa Medicom sukses di depannya. Semoga ulasan ini banyak gunanya bagi para pendengar sekalian. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya.